Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang penanganan awal bayi yang tersedak. Tersedak itu meskipun jumlahnya nggak selalu banyak, tapi dia ada juga yang menyumbang kematian bayi. Jadi pada kasus tertentu tersedak itu bisa menyebabkan kematian bayi. Oleh karena itu kita wajib ngerti gimana caranya penanganan awal pada bayi yang sedang tersedak. Sebelum kita ngobrol jauh tentang penanganan awal, boleh ya di subscribe, like, dan klik tombol lonceng ya untuk mengetahui video baru dari bayibunda.id. Oh ya, kalau kita mau melakukan penanganan awal, sebaiknya kita juga ngerti tuh gejala klinik tersedak sendiri itu seperti apa sih. Kalau gejala klinik tersedak sendiri, biasanya bayi akan mengalami gangguan jalan nafas ya. Bisa berupa batuk, bisa berupa tiba-tiba dia kesulitan untuk bicara, misalnya, "Dek, kamu kenapa? Dek, kamu kenapa?" gitu. Dia nggak bicara, tapi gitu, cuman gitu aja. Terus dengan secepat kilat tubuhnya ini akan jadi biru ya, karena saluran trachea atau yang menghubungkan tenggorokan ya, tenggorokan ke paru-paru, tenggorokan ke kerongkongan, ke jalannya makan, ke usus, itu makanan masuk atau benda asing masuk ke trachea tadi, tempatnya udara, sehingga bayi tidak mendapatkan oksigen dengan baik. Oleh karena itu tubuhnya cepat biru. Nah, kondisi ini langsung kita lakukan penanganan awal. Kita langsung mengarahkan kecurigaan pada kondisi di mana bayi seperti itu. Nah, itu biasanya adalah gejala klinis dari tersedak. Ada 3 penanganan dasar yang bisa kita lakukan dimanapun pada saat bayi tersedak. Yang pertama adalah tindakan yang bernama back blow. Back blow, tulisannya seperti ini ya. Back blow, dinamakan back blow karena kita memberi tindakan pada bagian belakang tubuhnya bayi, di antara tulang belikat. Jadi kalau ini punggungnya bayi, tulang belikat itu adalah ini dan ini. Nah, kita melakukan tindakan di tengah-tengahnya. Kita seperti menepuk dengan pangkalnya tangan ya, pangkal itu sebelah sini. Nah, sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Anda tidak perlu melakukannya dengan sangat keras ya, karena nanti akan menciderai tulang punggung bayi. Lakukan dengan kekuatan secukupnya saja. Nah, kemudian sebelum melakukan ini, Anda harus menata dulu posisi bayi. Posisi bayinya tidak seperti ini. Posisi bayinya bisa Anda dudukan di antara paha Anda ya, di antara kaki maksud saya. Kemudian tangan Anda yang sebelah kiri ini memegang atau menahan kepala bayi. Jadi jempol sama telunjuk ini menyangga. Kemudian posisi bayinya, kepalanya lebih rendah daripada badannya, agar jalan nafas yang tadinya tersumbat itu sumbatannya cepat keluar. Harapannya pada saat mendapat tekanan, sumbatan itu tadi turun gitu ya, kena tekanan dan gaya gravitasi, sehingga dia juga keluar dari mulut seperti itu. Itu adalah tindakan atau manuver yang dinamakan back blow. Yang kedua adalah tindakan atau manuver yang dinamakan chest thrust. Tulisannya kayak gini, chest thrust. Oke? Seperti pada tulisannya chest, berarti kita melakukannya juga di sekitar dada. Posisinya sebelah mana sih, Bubit? Oke, kita bukain sebentar ya tentang dada bayi. Nah, posisinya adalah di antara tulang dada. Misalnya ini adalah tulang dada ya, sekitar puting ya. Maka kita lakukan di pertengahan ini dengan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kita melakukan tekanan seperti ini sebanyak 5 kali juga. 1, 2, 3 gitu ya. Dan posisi bayi juga bisa dilakukan posisi dia ditidurkan di antara paha kita dan kepalanya sedikit turun. Jadi memang seperti tadi ya. Kalau tadi tengkurap, ini terlentang. Seperti itu. Pada saat apa sih kita melakukan chest thrust atau
back blow tadi. Yang pertama, Anda bisa lakukan back blow dulu. Pada hitungan kelima, misalnya ini belum berhasil, lakukan chest thrust ya. Jadi ini tidak harus dilakukan semua. Misalnya pada tindakan back blow-nya sumbatannya udah keluar, ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah lanjutin chest thrust-nya ya. Seperti itu. Kemudian manuver yang ketiga atau tindakan yang ketiga, ini bila bayinya sudah berusia 12 bulan lebih atau anak yang udah setahun lebih bisa berdiri misalnya ya. Ini kita minta dia berdiri, diposisikan dia berdiri seperti ini. Kita berada di belakangnya. Nah, gini ya. Kemudian tangan kita mengepal. Ini tindakan ini dinamakan abdominal thrust atau Heimlich. Seperti ini tulisannya. Nah, tangan kita mengepal seperti ini ya. Kemudian yang satunya menutup kepalan tangan yang lain. Dan ini diletakkan di perut bayi yang dekat dengan dada. Jadi agak ke atas sedikit gitu ya. Kemudian kita hentakkan dengan arah ke belakang dan ke atas. Jadi agak ke atas tapi ditarik juga ke belakang. Itu namanya abdominal thrust. Dalam sekali hentakan kita lakukan seperti itu ya, satu kayak gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan juga selama 5 kali atau 5 kali hentakan. Nah, bila Anda tidak berhasil melakukan ini, segera cari bantuan, segera lari ke rumah sakit atau panggil ambulans atau apa, karena tersedak sendiri itu berbahaya bila tidak segera ditangani. Seperti itu ya. Kemudian yang penting, yang lebih penting daripada 3 manuver itu ya, meskipun Anda sudah lihat video ini mulai dari awal sampai di sini, Anda juga harus ngerti. Yang penting, yang lebih penting dari ketiga manuver itu adalah bagaimana caranya kita memastikan bayi kita itu nggak tersedak. Karena pencegahan sudah pasti lebih baik daripada pengobatan. Apa aja yang bisa membuat bayi kita terhindar dari tersedak? Yang pertama, pada saat makan, usahakan dia nggak mengalami distract dengan apapun. Baik itu dengan kartun YouTube, baik itu dengan tayangan televisi, baik itu dengan mainan apapun. Jadi usahakan pada saat makan, bayi tidak terdistract dengan apapun agar dia makannya fokus. Bayi yang kesedak makanannya itu biasanya karena dia nggak fokus pada saat dia makan. Kemudian tips yang kedua, hindari barang-barang kecil yang bisa menjadi benda sumbatan nafas pada bayi apabila dia masukin ke mulutnya. Apalagi fase-fase oral di usia 4-8 bulan ya, bayi seringkali masukin sesuatu ke mulutnya dan itu sangat berbahaya. Mainan-mainan kecil, kancing baju, uang koin, apalagi ya, mainan Lego misalnya ya, blok-blok kecil seperti itu harus jauh dari bayi apabila dia mainan, jauh dari jangkauan. Kemudian yang ketiga, apabila kita memberikan dia makan dalam masa dia belajar makan sendiri ya, finger food ya, dia ambil kemudian makan, itu tolong dipotong yang kecil-kecil agar pada saat dia makan, menjumput dan memakan itu tidak tersedak. Seperti itu ya. Dan kita awasi betul-betul anak kita pada saat mainan, insya Allah nanti dia nggak akan ada namanya kejadian tersedak. Seperti itu ya. Semoga sehat selalu semuanya yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.